Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Di pelajaran ini kita akan membahas mengenai partikel lokasi dan juga eso. Nanti akan ada penjelasan beserta contoh kalimatnya. Tapi sebelum saya melanjutkan membahas mengenai partikel lokasi, bagi kalian yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Dan apabila kalian memiliki komentar ataupun sebuah saran, ataupun bisa juga sebuah request, apabila kalian memiliki sebuah permintaan ingin belajar materi apa, silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Mari kita mulai saja. Yang pertama kita lihat dulu penjelasan dari partikel lokasi. Partikel lokasi itu apa sih? Oke, yang pertama partikel lokasi digunakan untuk memperjelas sebuah lokasi di mana kita berada atau kita dari mana. Nah, selain itu bisa juga digunakan untuk menjelaskan sebuah lokasi kita mau kemana, serta memperjelas sebuah lokasi di mana kita mengerjakan sesuatu. Nah, jadi partikel lokasi ini digunakan yang pertama bisa untuk menandakan atau memperjelas sebuah lokasi di mana kita berada, ataupun bisa juga menandakan atau memperjelas lokasi kita dari mana. Selain itu, bisa juga untuk menandakan atau memperjelas sebuah lokasi yang akan kita tuju. Ya, dan yang terakhir, bisa digunakan untuk menandakan atau memperjelas sebuah lokasi di mana kita mengerjakan sesuatu. Seperti contoh, kalian belajar di sekolah. Nah, berarti sekolah di sini harus menggunakan partikel lokasi. Dikarenakan sekolah merupakan lokasi di mana kalian mengerjakan sesuatu, yaitu belajar. Selanjutnya, sebenarnya kalian bisa saja tidak menambahkan partikel ini dalam kalimat ataupun pembicaraan atau percakapan ya. Akan tetapi supaya lebih jelas, maka kita harus menggunakan partikel lokasi ini. Partikel lokasi ada dua jenis, seperti yang kita tahu. Yang pertama ada dan juga eso. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai terlebih dahulu. Bisa memiliki arti di dan juga ke. Dan eso sama, dia memiliki arti di juga dan juga dari. Perbedaan antara di yang ada di dan juga di yang ada di eso ini berbeda cara penggunaannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan. Oke, yang pertama kita ke fungsi dari terlebih dahulu. Memiliki makna di atau ke. Partikel ini digunakan untuk menjelaskan lokasi kita ada di mana atau tujuan lokasi kita mau kemana. Seperti contoh, 지금 어디에 있어요? 지금 어디에 있어요? Nah, untuk contoh yang pertama ini dia menanyakan sekarang ada di mana. Nah, untuk contoh jawabannya, 학교에 있어요. 학교에 있어요. Ada di sekolah. Nah, dikarenakan di sini tidak menerangkan kalian sedang melakukan apa di sekolah, maka kita gunakan partikel Akan tapi apabila kalian memperjelas kalian di sekolah itu belajar atau kalian di sekolah itu mengerjakan PR seperti contoh, maka kita gunakan eso, tidak Untuk di sini hanya untuk memperjelas lokasi kita ada di mana. Contoh yang kedua, 내일 어디에 갈 거예요? 내일 어디에 갈 거예요? Nah, untuk yang contoh nomor 2 ini, di sini menanyakan kita mau kemana atau lokasi tujuan kita kemana atau tempat tujuan kita kemana ya. Dan contoh jawabannya, 한국에 갈 거예요. 한국에 갈 거예요. Mau pergi ke Korea. 내일 어디에 갈 거예요? 한국에 갈 거예요. Oke, nah ini adalah penggunaan dari yang memiliki makna di dan juga ke. Nah, selanjutnya mari kita lihat eso. Nah, setelah kalian melihat fungsi dan contoh dari eso, nanti kalian akan melihat perbedaan antara dan eso dengan sangat jelas.
Oke, partikel lokasi eso digunakan untuk sebuah lokasi di mana kita mengerjakan sesuatu dan memiliki arti dari suatu tempat. Nah, bedanya untuk tadi kita tempat tujuan kita, nah sedangkan untuk yang eso ini adalah kita dari mana. Seperti contoh, 어디에서 일해요? 어디에서 일해요? Nah, di sini menanyakan tentang lokasi di mana kita melakukan suatu atau di mana kita mengerjakan suatu. Seperti contoh, 어디에서 일해요? Kamu kerja di mana? Dan contoh jawabannya, 식당에서 일해요. 식당에서 일해요. Aku kerja di restoran. Dan untuk contoh yang kedua, 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? Nah, untuk contoh yang kedua ini menanyakan asal kamu dari mana atau dari mana. Nah, seperti contoh jawabannya, 인도네시아에서 왔어요. 인도네시아에서 왔어요. Aku dari Indonesia. Nah, intinya untuk yang ini, apabila kalian sudah dari suatu tempat, maka kalian bisa menggunakan partikel ini. Nah, bisa dilihat perbedaan dari dan juga eso. Untuk yang digunakan untuk menjelaskan lokasi atau tempat di mana kita berada dan juga menunjukkan lokasi atau tempat tujuan kita. Dan memiliki makna di dan juga ke. Sedangkan untuk eso, yang pertama digunakan untuk menjelaskan lokasi di mana kita mengerjakan sesuatu dan juga kita dari mana. Dan untuk eso memiliki makna di dan dari. Intinya, digunakan untuk lokasi dari letak sesuatu atau letak di mana sesuatu itu ada. Sedangkan eso digunakan untuk lokasi di mana kamu melakukan sesuatu. Nah, jadi ini adalah perbedaan dari dan juga eso. Saya harap dengan penjelasan singkat ini kalian bisa memahami perbedaan mengenai dan eso dan juga fungsi-fungsi dari dan eso. Apabila kalian suka pembelajaran ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan silakan bagikan dan juga kirimkan komentar. Apabila kalian memiliki saran ataupun memiliki sebuah request materi ingin belajar apa, silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah.